Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kita di Lutfian Channel tentunya. Nah, untuk pembahasan malam ini kita akan membahas tentang manusia hebat, ciri-ciri manusia hebat menurut Imam Syafi'i, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat dan tetap support channel kita. Yang belum subscribe, yang belum like, share, komen, segera di subscribe. Sebelum kita ngebahas tentang ciri-ciri manusia hebat menurut Imam Syafi'i, kita akan sapa dulu Kang Lutfi ya. Sebelumnya ini informasi buat teman-teman semua. Kang Lutfi di samping selaku kepala SMK ya, ini kesibukannya nambah juga ini. Beliau sekarang punya jabatan baru, teman-teman. Beliau sekarang ngejabat di Wakil Tanfidiyah PCNU Kabupaten Cirebon. Luar biasa. Kita sapa beliau. Kang Lutfi, gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Semakin energik ini, Kang. Sehat juga nih, Kang. Sehat, Kang, alhamdulillah. Syukur. Semoga selalu sehat, Kang, biar kita bisa konten terus, kita bisa sharing ilmu dengan tema-tema yang menarik tentunya. Kita langsung saja kita ulas, kita kupas tuntas terkait ciri-ciri manusia menurut Imam Syafi'i itu seperti apa. Manusia hebat ya, karena saya pikir manusia hebat itu masih general, Kang ya. Betul. Masih general. Nih hebatnya karena apa nih gitu loh. Apa yang menjadikan hebat gitu loh. Nah, kita kupas tuntas untuk ciri-cirinya. Langsung ke Kang Lutfi. Bangga Kang Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Semoga Kang Subhi sehat. Amin. Selalu. Amin, Kang. Ini masih Kang. Muda, cuman energik dan kesibukannya luar biasa. Aduh. Semoga sukses, Kang Subhi. Amin, Kang. Amin, Kang. Teman-teman yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang ringan, sedikit, tapi berbobot. Luar biasa. Yaitu ciri-ciri orang hebat menurut Imam Syafi'i. Ciri-ciri orang hebat. Kalau kita itu berbicara tentang orang hebat, pasti tidak sedikit orang yang punya pikiran orang hebat itu adalah orang kuat, betul, orang kaya, orang ganteng, orang yang jabatnya tinggi, kan begitu ya? Betul. Nah, ini menariknya, kalau menurut Syafi'i bukan itu, Kang Subhi, bukan yang tadi saya sebutkan. Nah, sebelum saya bercerita tentang kriteria orang hebat menurut Imam Syafi'i, kita perlu tahu bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar. Betul. Salah satu imam mazhab yang terkenal. Beliau lahir tanggal 28 Agustus tahun 767 di Gaza. Udah pernah ke Gaza? Belum, Bang. Sana lah ya. Taunya jalur Gaza itu. Bangkanya Kendal. Dan wafat beliau tanggal 20 Januari, Kang Subhi, tahun 820 di Mesir. Jadi usia beliau itu 52-53 tahun. Sangat muda ya, ketika wafatnya masih sangat muda sekali. Muda ya. Langsung saja, menurut Imam Syafi'i, ciri-ciri orang hebat itu ada 3 ciri-cirinya. Ada 3 ya? Ada 3 ciri-cirinya. Catat nih teman-teman. Catat ya. Yang pertama adalah kitmanul fakri hatta yadhunun nas min iffatika annaka ghaniyun. Jadi orang yang mampu menyembunyikan bahwa dia orang fakir, sehingga orang lain melihat bahwa dia adalah orang yang punya, orang yang berada. Ini menarik, Kang Subhi, karena orang yang memperlihatkan bahwa dia orang yang tidak mampu sangat dibenci. Makanya Rasulullah kan dalam puluhan hadisnya mengatakan bahwa orang yang tangan di atas lebih mulia dari orang yang tangan di bawah. Jadi Rasulullah itu nggak suka sama orang yang meminta-minta. Makanya kewajiban kita, ini perlu tahu ya teman-teman, kewajiban kita ketika kita itu bertemu sama pengemis, maaf ya, orang yang meminta-minta, maka kita harus memberikan nasihat kepada mereka bahwa pekerjaan yang dia kerjakan itu sangat tidak baik dan Rasulullah sangat membenci. Adapun setelah memberikan nasihat lalu dia tetap melaksanakan pekerjaan yang meminta-minta, maka itu bukan salah kita. Tapi udah gugur lah ya kewajibannya. Ya, gugur.
Tapi kalau kita ngelihat orang yang minta-minta lalu kita malah memberi misalnya tanpa memberikan nasihat, hati-hati, itu kurang baik. Jadi yang fakir yang menyembunyikan ke orang yang fakir yang menyembunyikan kefakirannya. Oke. Nah, tapi kan ada fakir miskin Kang ya. Ada istilah fakir miskin ya. Nah, itu kira-kira perbedaannya apa Kang? Ya, memang sangat beda Kang Subhi. Jadi fakir miskin itu kayak kembar ya. Di mana ada kalimat fakir, di situ miskin. Pasti ada miskin. Pasti beriringan. Ya, fakir miskin. Memang kalau kita itu menyebut fakir lalu ada miskin, itu nggak salah ya, karena dalam Al-Quran pun penyebutan fakir dulu baru miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kan fakir dulu baru miskin. Betul. Nah, kalau dilihat dari runtutan, sebenarnya kita sudah bisa menjawab. Berarti orang fakir itu lebih parah daripada orang miskin. Jadi gampangnya begini deh, Bang Kang Subhi. Jadi kalau orang fakir itu sudah nggak punya uang, betul. Dia nggak punya kerjaan juga. Itu fakir. Jadi nggak kerja, nggak punya uang, nggak punya harta ya. Tapi kalau miskin, dia punya kerjaan tuh. Tapi hasil dari kerjaannya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Ya, jadi bedanya itu. Berarti kira-kira milih yang mana? Mau jadi fakir apa miskin? Aku milih kaya Kang. Seperti normal ini. Nggak harus jawab nama. Berarti sangat beda kan ya, misalnya fakir miskin tadi. Beda. Parahan orang fakir. Makanya kalau kita itu ada zakat kan orang fakir dulu yang kita cari. Kalau orang fakir nggak ada baru miskin. Ya dua-duanya syukur-syukurnya ada semua lah ya biar ini. Tapi yang perlu dicermati bahwa kalau ada orang yang menampakkan bahwa dia tidak mampu, maka itu kurang baik. Bukan orang hebat. Jadi kalau Kang Subhi nggak punya uang, itu jangan tampakin ke calonnya Kang Subhi, jadi pura-pura punya aja gitu ya Bang. Pede aja gitu. Jadi kalau misalnya calonnya minta ditraktir, nggak punya uang, udah oke aja. Dulu. Nah, pacarnya pergi baru bilang sama orangnya, Kang ya gitu. Gitu ya. gitu. Ya gitu ya Kang Subhi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang hebat itu adalah kitmanul ghadabi hatta yazunun nas annaka radin. Orang yang mampu menahan atau menyembunyikan kemarahannya terhadap orang lain. Makanya kalau misalnya ada temennya terus dia marah sama satu orang, tapi yang temen yang lainnya kena getahnya, menampakkan kemarahannya sama orang lain, nah itu bahaya, itu bukan orang hebat. Makanya ketika kita punya masalah pribadi jangan bawa orang, gitu ya. Kalau kita kita terapkan di zaman sekarang ya. Betul. Jadi kalau kita itu ada masalah, ketika kita itu punya amarah, maka kita harus bisa menyembunyikan. Memang berat sekali, ya. Kalau setan itu salah satu masuk ke manusia itu adalah manusia yang tidak mampu menahan amarahnya. Jadi ketika ada orang marah, itu di situ pasti ada setan yang sedang menggoda dia. Betul. Karena Nabi Muhammad juga pernah ditanya tuh sama salah seorang sahabat, ya Rasul, orang kuat tuh siapa sih katanya? Orang kuat itu siapa sih? Apa jawaban Nabi? Laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang juara gulat gitu. Juara tinju lah kalau kita bahasa sekarang ya. Tapi orang yang mampu menahan marahnya itulah orang hebat, itulah orang kuat. Kanjeng Nabi sudah bilang begitu Kang Subhi. Makanya ini teman-teman, kalau misalnya lagi marah, itu jangan tampakkan ke orang lain. Jangan cari kambing hitam lah. Jangan kambing hitam, apalagi orang-orang yang nggak tahu masalahnya, tahu-tahu diperengutin. Betul. Marahnya sama A, terus teman B-nya diperengutin. Ya nggak boleh lah. Itu sering terjadi. Harus ceria ya, harus ceria. Ini sering terjadi, Pak. Betul. Bukan hanya sering, banyak orang gitu ya. Jadi teman-teman, makanya pembahasan kali ini kan saya bilang ringan, tapi banyak sekali kejadiannya di kehidupan kita gitu. Makanya ini ada tips ya. Menarik ada ini. Tips ya. Catat nih teman-teman, ya, tips nih. Bacaannya kita sering dengar, tapi kadang-kadang banyak orang yang nggak paham. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan jazah lah ya, kalau jazah pada sahabatnya. Kalau kalian itu marah, maka bacalah
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sering dengar kan? Sering. Tapi itu ijazah yang diberikan Rasulullah kepada sahabatnya. Makanya kalau misalnya ada orang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Rasulullah, maka marahnya akan hilang. Nanti pas marah ya. Bang Guping, Bang Nas, Kak Subhi, ini kita harus terapkan. Lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung ini ya. Langsung ada. Nanti saya praktek langsung Ya. lagi marah. Tapi kalau misalnya sama calonnya Kang Subhi ya, terus lagi marah, terus baca a'udzu tambah marah lagi. Bahaya itu. Bahaya itu lagi aja. Jangan. Ya. Ya, itu yang kedua Kang Subhi. Jadi kitmanul ghadab. Kitmanul ghadab. Menyembunyikan kemarahan. Oke. Karena sekali lagi setan itu akan masuk pada orang-orang yang suka marah. Ya. Pemarah, kontrol, nggak terkontrol lagi. Masuk. Teman-teman yang kami hormati, ciri-ciri orang hebat yang ketiga itu adalah kitmanus syiddati. Menyembunyikan kesusahan. Hatta yadhunnun nas annaka mutana'imun. Sehingga orang lain menyangka bahwa Kang Subhi ini orang yang selalu ceria, selalu mendapatkan kenikmatan. Jadi ketika abang-abang nih, teman-teman di rumah lagi syiddah atau lagi dalam keadaan galau lah ya, galau. Ini biasa terjadi ya, nih. Itu jangan tunjukin kalau kalian sedang galau. Nggak boleh itu. Ya bukannya nggak boleh ya, dalam artian bukan orang hebat gitu ya. Iya. Kalau sampai haram kan saya nggak berani ngomong gitu juga. Jadi kalau kalian lagi dalam keadaan syiddah, resah, galau, ada masalah misalnya, pusing, blenger, lagi Kang, blenger, putek, ya, itu juga, atau jangan menampakkan kesusahan kalian sama orang lain. Betatut aja, betatut itu dampak daripada masalah ya. Jadi putek dampaknya betatut. Betatut itu bahasa buntet itu. Berarti tetap senyum aja kan? Senyum aja. Makanya anak-anak santri misalnya, ada anak-anak santri nih ya, misalnya peselnya telat, kirimannya telat. Jelas nggak boleh menyembunyikan kefakiran tadi. Satu ya. Terus nggak boleh pusing. Nah gitu. Iya kan? Makanya anak-anak santri yang telat nggak boleh pusing, sedih aja, happy aja. Kalau mahasiswa nih Kang, itu santri. Ini galaunya gimana nih? Ya kalau mahasiswa bisa. mahasiswa. Ini ya mahasiswa ya. Iya. Ini beliau ini sedang menempuh S3 nih. Amin ya. Doanya. Jadi ini menarik kan Subhi ya. Jadi kitmanus syiddah itu menyembunyikan bahwa kita sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan galau, keadaan ada masalah. Di depan orang nggak boleh. Kita nggak punya uang, tampakin bahwa kita kaya, mampu. Kita lagi marah sama orang, tutupin kalau kita itu punya amarah. Kalau kita itu punya kesusahan, jangan tampakkan pada orang lain. Itu ciri-ciri orang hebat menurut Imam Syafi'i. Ada 3. Berarti kan bukan yang tadi saya sebutin ya. Bukan orang kaya. Bukan orang yang pangkatnya tinggi. Bukan orang yang ganteng. Bukan orang yang mobilnya banyak. Tapi orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu menyembunyikan kesusahan, dan orang yang mampu menyembunyikan bahwa dia adalah orang yang tidak mampu. Paham ya? Paham Kang. Itu Kang Subhi. Ini itu aja ya. Sedikit, padat tapi bermanfaat. Gitu. Luar biasa. Ini teman-teman ada 3 ciri ya. Tadi udah diulas semua dan ini sering terjadi di sekitar kita Kang ya. Sering banget. Ini apalagi teman-teman milenial nih. Kayaknya di poin galau atau semua ini kan dari. Perhatiin ya, nggak boleh galau. Nggak boleh galau, ini catat teman-teman semua. Nunjukin ke orang nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Siap. Kalau masalah galau ya Rasulullah juga pernah galau. Tapi jangan terlalu ini Kang ya. Tapi Rasulullah tidak menampakkan kegalauannya sama istri-istrinya. Nah gitu. Jadi poinnya tetap ceria lah Kang ya. Ceria. Kapan Rasulullah galau? Nanti kita di pembahasan selanjutnya. Ini menariknya Kang Lutfi begitu. Nggak semua dipotong ya kan, penasaran gitu Kang ya. Ayo ngopi dulu Mas.
Oke, Kang, terima kasih. Ini ulasan tentang 3 ciri-ciri manusia hebat menurut Imam Syafi'i. Ini sangat bermanfaat tentunya, Kang ya. Terima kasih buat teman-teman juga. Tetap pantengin terus channel kita. Next kita konten lagi ulasan-ulasan yang lebih menarik tentunya, Kang ya. Terima kasih Kang Lutfi. Sehat selalu. Amin amin. Sukses selalu, amin, ya amin. kan. Oke, sekian dari kita, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.